dan challenge musisi zaman dulu adalah gimana caranya lagunya diterima sama label dan diperdengarkan sama label gitu kan, sehingga gimana caranya lagu-lagu itu bisa muncul di media mainstream, karena dulu kerucut kan modelnya. Nah kalau sekarang kan maksudnya dulu centralized, kalau sekarang nggak decentralized. Ini kalau gue ya based on my personal experience, berpromo di zaman digital itu membingungkan. Maksudnya ternyata merubah gaya musik gue mengikuti zaman sekarang. Gue pernah di situ. Biar relate dengan game. Biar relate. Ternyata nggak laku. Halo Kesoners, welcome to Music Zone bareng gue Bernadetta Ginting dan Ivan Seventeen. Halo. Halo. Music Zone Ramadan Kustik Anjuran Sarinah bareng Ivan Seventeen. Halo Deta. Dari performnya. Wah seru banget, rame banget ya ternyata ya. Iya, mereka udah dari jam 3 sore. Masya Di Allah. tempat Oh. fansnya Mas Ivan dari berbagai generasi ternyata. Ya alhamdulillah. Kita bisa lihat ya. Dari yang bocil sampai yang bawa anak. Yang bawa anak nih kan. Gimana nih Mas Ivan? Udah belasan tahun, puluhan mungkin? Belasan. Di industri musik dan lintas generasi ya pastinya. Bisa mempertahankan karir sepanjang ini gimana? Ya itu jadi tantangan tersendiri sebenarnya buat musisi ya. Salah satu yang menurutku jadi tantangan paling terbesar adalah maintenance daripada penggemar maupun musik. Banyak dan berbagai macam cara pasti musisi lakukan kira-kira gitu buat meregenerasi pendengar gitu, dan ya tapi balik lagi ya yang bisa kami sebagai musisi lakukan menurutku ya hanya berkarya terus gitu. Kalau dulu mungkin di era musisi itu kan berlomba-lomba untuk masuk ke label, Iya. kan mencari label terbaik ataupun label mencari penyanyi terbaik. Tapi Iya. kalau sekarang itu kan aku nggak lebih gampang, tapi sebenarnya pintunya lebih banyak. Iya. Kayak mungkin cover lagu, di Betul. sosmed, lalu viral, lalu bisa diundang dan bikin lagu gitu. Melihat perkembangan ini gimana Mas Ivan? Ya, every zaman tuh menurutku has their own challenge menurutku ya. Tantangan dan challenge musisi zaman dulu adalah gimana caranya lagunya diterima sama label dan diperdengarkan sama label gitu kan, sehingga gimana caranya lagu-lagu itu bisa muncul di media mainstream, karena dulu kerucut kan modelnya. Nah kalau sekarang kan maksudnya dulu centralized, kalau sekarang nggak decentralized. Every people has their own media kan sebenarnya. Betul. Begitu juga dengan musisi gitu. Jadi tantangannya untuk tampil di media memang jauh lebih gampang, tapi persaingannya jauh lebih banyak gitu, dan secara musik juga jauh lebih bermacam-macam. Jadi kalau ditanya seperti apa industri zaman sekarang, kalau menurutku malah jauh lebih bagus. Oke. Karena semua orang punya kesempatan masing-masing untuk bisa lebih menunjukkan karyanya kalau menurutku. Jadi kalau menurutku zaman sekarang tuh keren banget, dan somehow para pendengar ini gitu itu kayak punya kemauannya tersendiri gitu, punya ruangannya tersendiri gitu. Jadi kayak misalnya begini, misalnya penyuka ungu misalnya begitu, mereka bisa memilih untuk memilih ungu saja gitu, atau penyuka Noah memilih Noah saja, atau Dewa saja, atau Pamungkas ya Pamungkas saja gitu misalnya, atau Sal Priadi saja gitu. Jadi kayak mereka punya pilihan masing-masing dan mereka berhak menentukan siapa yang mereka pilih untuk mereka sukai gitu. Jadi menurutku zaman sekarang keren banget. Tapi karena sekarang viralitas tuh kan cepet ya. Ini mungkin dari POV Abu, ada masa dimana lagi ngetren lagu galau, semua bikin galau. Atau mungkin sekarang lagi ke hidul, banyak lagu-lagu hidul gitu. Kalau Mas Ivan sendiri tipe yang akan mengikuti viral itu supaya tetap relevan, atau tetap dengan ciri khasnya Mas Ivan dengan kondisi saat ini? I've been there. Merubah gaya musik gue
mengikuti zaman sekarang. Gue pernah di situ. Biar relate dengan game. Biar relate. Ternyata nggak laku. Jadi maksud Kaget malah fansnya. iya, maksudnya malah kayak kok berubah, kok beda gitu. Jadi nah, belajar daripada kesalahan seperti itu ternyata memang ya yang akhirnya gue memutuskan rilis si Jangan Pasta Rindu ini. Gue kembalikan ke masa era Seventeen zaman dulu dan ternyata alhamdulillah suka gitu. Jadi ya akhirnya muncul sebuah kesimpulan bahwa kita nggak harus jadi orang lain, kita nggak harus jadi diri orang lain atau siapapun gitu ya. Tapi semua musisi itu pasti punya marketnya tersendiri, ya, itu yang ada di zaman sekarang. Kalau untuk sebuah karya nih menurut Mas Ivan dalam merilis lagu, Mas Ivan cenderung ya pokoknya harus sempurna, perfeksionis, atau memang berkarya supaya terus tetap ibaratnya merawat fans kayak gitu. Jadi kayak kuantitas daripada kualitas. Gue in between kali ya. Oke. Nggak juga harus yang perfect gitu sehingga karyanya terbatas gitu ya, tapi nggak juga yang asal rilis aja gitu, tapi maksudnya yang quantity lah gitu ya. Gue in between sih. Kalau menurut gue ada beberapa lagu yang memang udah cukup sebenarnya gue keluarin, tapi ada beberapa yang ini kayaknya masih bisa dimaksimalkan, either itu liriknya gitu ya, nadanya, aransemennya gitu ya, itu kita akan maksimalkan sedemikian rupa gitu, jadi sehingga muncul karya yang lebih dalam tanda kutip ya, kualitasnya lebih terjaga. Jadi kalau gue timbang-timbang. Kalau tantangan zaman Mas Ivan dulu waktu muda dengan sekarang yang sebenarnya variasi musiknya lebih banyak tuh apa Mas? Apa komentar netizen yang lebih kuat atau memang industri musik ya memang lebih ketat aja sekarang? Ini kalau gue ya, based on my personal experience, berpromo di zaman digital itu membingungkan. Maksudnya ternyata, maksudnya kalau dulu tuh kan kayak promo radio gitu ya, terus affair gitu, TV gitu ya, program TV pagi-pagi, belum mandi, belum tidur gitu ya. Nah, kalau sekarang tuh jauh lebih ngejelimet buat gue, itu karena mungkin memang gue-nya tidak terbiasa di zaman itu, tapi pelan-pelan mulai belajar gitu. Ternyata memaintain sesuatu di sosial media, di dunia digital itu tuh sangat diperlukan. Kemarin gue baru baca sebuah artikel begini. Orang kadang-kadang rilis di platform itu tuh kayak langsung berharap dan menunggu Bismillah, benar-benar lagunya viral gitu. Oke. Misalnya gini, orang udah bisa rilis di Spotify, di Apple Music, di YouTube Music, misalnya begitu ya. Orang tuh tiba-tiba langsung ya, oke, Bismillahirrahmanirrahim, lagu gue udah rilis, udah ada di DSP gitu. Jangan lupa dengerin gitu. Padahal yang mereka nggak tahu itu tuh adalah platform buat output, bukan untuk promosi. Sedangkan tempat di mana teman-teman tempat di mana dunia bisa mendengarkan lagu Anda pertama kalinya itu di sosial media. Jadi itu tuh cuma tempat doang, ngerti kan? Harusnya yang berpromo itu di sosial media. Ini masa inkubasinya sebenarnya. Oke. Jadi apa yang challenging di sosial media dalam promoin lagu? Apa nanti bikin konten terus backsoundnya? nah, itu dia. Sedangkan netizen itu tidak suka dengan sesuatu yang sifatnya promosi. Hard selling ya? Hard selling nggak suka. Maka ya sepintar dan sekreatif mungkin untuk mempromosikan lagu kita, gitu. Tapi tetap dengan formulasi yang disukai oleh netizen, yang soft selling gitu, yang nggak hard selling gitu. Itu very tricky dan menurutku harus very kreatif. Oke. Ini kan mungkin banyak Okezoners yang punya mimpi yang sama gitu kan, bisa bertujuan di dunia industri musik. Mungkin bisa pesan-pesan untuk Okezoners, nasihat dari senior. Nasihat. Sebenarnya saya juga Nasihat dan wejangan. nasihat, kali aja saya juga bisa jadi Wih, sadar. track apa saya. Siap. Oke. Balik lagi zaman sekarang tuh teman-teman jauh lebih mudah karena teman-teman semua punya medianya masing-masing. Dulu buat rekaman di satu kota besar itu cuma ada satu studio dan very expensive. Sekarang kalian bisa cari di marketplace, beli 12 juta rupiah udah dapat paket home recording kira-kira gitu. Ya kan. Jadi semua bisa punya studio masing-masing, semua bisa jadi musisi gitu. Dan semua udah punya medianya. Jadi menurutku akan jauh lebih gampang dan lebih mudah, tapi lebih ke perang kreatif dan konten gitu. Jadi buat para musisi-musisi di luar sana,
challenge-nya adalah bukan hanya menciptakan karya yang bagus, tapi teman-teman juga harus belajar bagaimana cara mempromosikan karya teman-teman dengan cara yang lebih kreatif dan lebih bagus gitu. Itu akan jadi poin yang absolut buat balik lagi ya. Tidak ada teori yang bisa memformulasikan 100% lagu itu akan laris, nggak ada. Tapi probability-nya bisa kita naikkan dengan cara apa? Dengan cara lagunya bagus, liriknya bagus, produksinya bagus, nyanyinya bagus, promosinya bagus. Jadi Gitu. banyak aspeknya lah ya. Aspeknya banyak. Supaya lagunya itu berkualitas. Oke, thank you Mas Ivan. Terima kasih banyak. Sukses buat Sukses jadi penyanyinya. Amin, kayak gitu. Dan oke, saudara, sampai jumpa di Music Zone selanjutnya. Bye bye.